Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita kembali belajar pelajaran agama Katolik. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari sekarang kita membaca bersama-sama ayat kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Nasihat Yesus diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 6. Yesus berbicara pada orang banyak, katanya, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran dalam teks kitab suci tadi adalah orang yang selalu berusaha mencari tahu tentang kebenaran tentang segala sesuatu untuk dijadikan pedoman hidupnya. Orang yang selalu belajar ya, supaya dia mengetahui hal-hal yang berguna untuk hidupnya. Itulah orang yang lapar dan haus akan kebenaran yang dimaksud oleh Yesus tadi. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia, karena Tuhan akan menyayangi orang yang berusaha melakukan kebenaran ya, dan memberkatinya dengan pengetahuan yang berlimpah. Pada hari ini kita belajar tentang sekolahku. Sekolah adalah tempat untuk kita belajar ya. Belajar apa saja? Banyak yang kita pelajari di sekolah. Misalnya ada bahasa Indonesia. Kalian belajar bahasa Indonesia di sekolah. Belajar matematika, PKN, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, TIK, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, SBDP atau kesenian, dan PJOK. Semua ini kalian pelajari di
sekolah. Tetapi selain dari mata pelajaran ini, ada juga hal lain yang kalian pelajari, yaitu sopan santun. Selain kalian diajar berbagai macam mata pelajaran, kalian juga belajar tentang sopan santun di sekolah. Di sekolah, kalian belajar bersama teman-teman dan guru. Guru membimbing kalian dan teman-teman untuk belajar di dalam kelas. Nah, di sekolah, selain kalian berjumpa dengan teman-teman kalian, dengan bapak ibu guru, juga akan berjumpa dengan orang lain. Semua itu disebut warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Itu ada, yang pertama adalah kepala sekolah, ya, orang yang mengatur semua tentang sekolah, itu kepala sekolah. Ada bapak ibu guru, ada karyawan yang bekerja di sekolah, yang bantu bersih-bersih segala macam, ya. Ada satpam yang menjaga pintu gerbang dan menjaga ketertiban yang ada di sekolah. Dan yang terakhir ada teman-teman kalian. Ada banyak teman yang ada di sekolah, ya. Mungkin sekarang kalian belum bertemu dengan teman-teman kalian, tapi nanti kalau sudah waktunya untuk masuk sekolah, kalian akan bertemu dengan banyak teman yang ada di sekolah dan warga sekolah yang lainnya. Sebagai warga sekolah, kita harus saling menghormati, saling menyayangi sebagai satu keluarga besar, ya. Kita satu sekolah itu artinya satu keluarga besar yang harus saling menghormati dan saling menyayangi. Kita semua ini, dari kepala sekolah, bapak ibu guru, kalian sebagai siswa, karyawan, satpam, semuanya harus taat pada peraturan yang ada di sekolah, ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya, semuanya sudah ada dalam peraturan sekolah. Dan semua warga sekolah harus taat pada peraturan sekolah. Nah, anak-anak yang terkasih, bapak ibu guru yang ada di sekolah adalah pengganti orang tua kalian ketika kalian berada di sekolah, ya. Ya, jadi ketika kalian berada di lingkungan sekolah, orang tua kalian bukan lagi papa dan mama, tetapi bapak ibu guru. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kalian selama kalian ada di lingkungan sekolah. Karena itu, seperti kalian patuh kepada papa mama kalian yang ada di rumah, selama kalian di sekolah harus juga patuh pada nasihat bapak dan ibu guru, ya. Tugas yang bapak ibu guru berikan dikerjakan dengan tekun dan teliti, ya. Itu anak-anak harus selalu kalian ingat. Nah, bapak ibu guru akan merasa sangat senang, akan merasa bangga dan semakin menyayangi kalian bila kalian menjadi anak yang pandai dan budi pekertinya baik serta taat kepada Allah, ya. Pandai artinya kalian bisa
mengerjakan semua pekerjaan sekolah kalian dengan baik, dengan benar, ya. Baik budi pekertinya artinya kalian menjadi anak yang sopan, sopan terhadap bapak ibu guru, sopan terhadap orang tua kalian di rumah, sopan juga kepada teman-teman kalian. Dan yang terakhir itu taat kepada Allah, rajin berdoa, rajin berbuat baik. Nah, anak-anak kalian yang sekarang menjadi anak-anak sekolah itu harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena diberi kesempatan untuk sekolah. Masih banyak anak-anak lain yang tidak mampu untuk sekolah, yang tidak bisa menikmati pendidikan seperti yang kalian rasakan, ya. Tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, ya, karena tidak memiliki kemampuan, ya. Jadi kalian yang sekolah, ya, merasakan enaknya sekolah, itu harus bersyukur kepada Tuhan, karena semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua kalian, ya, karena sudah mau menyekolahkan kalian, ya. Berterima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Ma, ya, sudah menyekolahkan saya di sini misalnya, ya. Itu, ya, anak-anak harus kalian ingat. Ini semua pelajaran kita pada hari ini tentang sekolah, ya. Kalian ingat kembali, sekolah adalah tempat untuk belajar, belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan yang berguna untuk hidup kalian, ya. Itu di sekolah bertemu dengan warga sekolah, kepala sekolah, guru-guru, ya, dan teman-teman, ya, itu, ya. Nah, selama di sekolah kalian belajar bersama teman-teman dan guru, ya. Nah, ini perlu kalian ingat, sekolah adalah tempat untuk belajar yang benar, tempat untuk mencari kebenaran, ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan senang dan semakin sayang kepada kita ketika kita tidak malas, ketika kita rajin untuk mencari kebenaran. Karena itu jangan malas untuk sekolah. Biarpun kalian sekarang belajar di rumah, jangan malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, cukup sampai di sini anak-anak. Jangan lupa untuk tetap belajar dengan rajin. Ya, belajar dengan rajin. Dengarkan nasihat orang tuamu, dengarkan nasihat Bapak Ibu gurumu, dan jangan lupa untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.